ketika Imam Hanafi, imam mazhab 4, yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Kalau yang sholatnya cepat-cepat itu mazhab apa Pak Ustadz? Valentino Rossi. Imam Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah, halaman 87. Dia tidak mau diangkat jadi hakim. Mau diangkat raja jadi hakim, nggak mau. Akhirnya raja merasa terhina, dia dipenjara, dipukul dan meninggal dalam penjara. Imam mazhab itu, orang alim, faqih. Begitulah ujian orang-orang sabar. Saya berapa kali dilaporkan mau dipenjara, nggak jadi. Berkat doa jamaah semua. Belum SP3, masih ada. Kaki saya ini sebelah masih dilaporkan. Imam Syafi'i ketika akan meninggal, halaman 95. Sebelum meninggal, Imam Syafi'i sempat bersyair. Walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi ja'altur raja minni li'afwika salama. Tu'azimuni dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana afwuka a'zama wa ma zilta dha afwin 'anidh dhanbi lam tazal tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma. Di tempat lain biasanya saya terjemahkan dulu syairnya baru jamaahnya faham. Di sini belum saya terjemahkan udah faham. Luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Dari tatapan matanya. Ketika hatiku keras, jalanku terasa sempit, aku jadikan harapan pada maafmu sebagai penyelamat jiwa. Jika aku banding-bandingkan, terlampau besar dosa-dosaku, tapi maafmu lebih besar pada hamba. Engkau tetap pemaaf segala dosa. Engkau maha pemurah, maha pemaaf, maha mulia. Imam Syafi'i yang khatam Qur'annya di bulan Ramadan sittina khatamah, 60 kali khatam. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan khatamnya 60 kali. Satu malam sekali, siangnya sekali. Hafal Qur'an umur 7 tahun. Imam mazhab, ulama besar, induknya semua ulama di dunia. Ulama pertama yang menulis kitab usul fiqih. Tapi menjelang kematiannya tetap minta ampun segala dosa. Bagaimana dengan kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa? STJ, status tak jelas. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Halaman 98. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal ketika dia mau meninggal dunia, yang cerita ini anaknya, namanya Abdullah. Dimulai ceritanya halaman 97. Waktu ayah saya mau meninggal, saya duduk di sampingnya. Di tangan saya ada sepotong kain yang sudah saya siapkan untuk mengikat dagunya. Siapkan kain, tali, jangan tali keras, kain untuk mengikat dagu supaya mulut nggak terbuka. Ibu kok nyiapkan kabel? Karena suami saya keras Pak Ustadz. Jangan, sejahat apapun dia, siapkan kain. Kain perca putih potong untuk mengikat. Sudah saya siapkan untuk mengikat dagu ayah saya. Saat itu ayah saya sedang sakaratul maut. Ayah seperti tenggelam sampai kami menyangka ayah kami sudah meninggal. Kemudian ayah saya sadar dan berkata, tidak sampai, tidak sampai. Belum. Apa maksudnya? Ayah memberikan isyarat dengan tangannya. Tidak sampai, kata dia. Tidak sampai. Halaman 98.
Sampai 2-3 kali ayah saya melakukan itu. Pada kali ketiga saya bertanya, wahai ayah, apa yang sedang kau katakan? Ayah saya menjawab, wahai anakku, tadi iblis datang berdiri di samping saya, menggigit jari saya, dan berkata, wahai Ahmad, ikuti aku. Lalu saya mengatakan, tidak sampai. Tidak sampai maksudnya, tidak sampai saya mati dalam keadaan mengikut Allah dan Rasulullah. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, pernah ditanya anaknya, namanya Abdullah. Abdullah, kamu anaknya Imam Ahmad bin Hambal? Iya. Berapa kali ayahmu itu sholat sehari semalam? 300 rakaat. 300 rakaat. Sholatnya 300 rakaat. Imam mazhab yang keempat menulis kitab hadis judulnya Musnad, isi hadisnya 40.000. Kitab hadis terbesar punya Imam Ahmad bin Hambal. Waktu mau meninggal dunia masih digigit iblis tangannya. Gimana kita nanti waktu mau mati? Iya, kalau matinya di rumah, anak suami kanan kiri baca Quran. Kalau di ruang ICU sendirian, anak mau masuk nggak boleh, suami mau masuk nggak boleh, sendirian, malaikat maut masuk, iblis masuk. Ustadz, kau bilangnya ICU Pak Ustadz, memang tulisannya ICU. Iya, tapi itu kan singkatan Pak Ustadz, ICU, betul, tapi itu kurang lengkap. Itu sebetulnya panjang, ICU, you don't see me. Itu aslinya. ICU, kita bisa ngelihat dia, dia nggak bisa ngelihat kita, matanya terpejam. Maka saya ketika diajak masuk ke ICU, Ustaz Somad, bisa kami bawa ke rumah sakit? Of course. Saya pun dibawa sampai ke rumah sakit, sudah disediakan jubah warna biru langit. Masya Allah, kancingnya di belakang. Masuk, pasang. Pasang Pak Ustadz, pasang Pak Ustadz. Pasang, masuk. Silakan masuk Pak Ustadz. Bapak-bapak, ibu enggak? Ustadz aja. Masya Allah, begitulah jamaah ini memuliakan Ustadz Abdul Somad. Sampai di dalam penyakit menular semua. Patutlah mereka di luar. Mereka di luar ruang kaca. Ustadz, saya di dalam mendoakan jamaah. Kalau menjenguk orang sakit, doakan ke telinga sebelah kanan. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Bismillahirrahmanirrahim rabbil arsyil azim ayyashfiyak. Bismillahirrahmanirrahim rabbil arsyil azim adhibil ba'sa ishfihi anta syafi la shifaa illa shifauka. Saya enggak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Ya Allah, sembuhkanlah saudaraku ini, sehatkanlah dia. Doa, jaga juga perasaan keluarganya. Ini kadang ada orang berdoa, kalau memang hidup baik baginya, hidupkan dia ya Allah. Tapi kalau mati lebih baik, matikan dia ya Allah. Istrinya di situ di samping. Tak, kau jaga perasaan dia. Apa kata istrinya? Kalaupun mau doa begitu, jangan sampai keluar suara dalam hati. Begitu saya doakan, meleleh air matanya. Meleleh. Saya panggil dokter. Dokter, kenapa dia nangis? Selama ini kalau Ustadz datang, respon dia mengulurkan tangan. Selama ini kalau Ustadz datang, dia senyum. Sekarang dia tidak bisa mengulurkan tangan dan tidak bisa tersenyum. Maka respon terakhir adalah melelehkan air. Itu respon. Dia bisa dengar saya, Dok. Di dalam itu Pak Ustadz ada seperti keong di dalam telinga ini, seperti ciput. Dan itu walaupun orang koma, orang masih bisa mendengar Pak Ustadz. Allahu Akbar. Makanya jangan ngomong macam-macam di samping, walaupun orang koma. Udah lama sakitnya. Kalau gini penderitaannya bagus cepat mati aja lah. Dia dengar. Iya kalau dia mati, kalau dia sehat. Enggak, kalian pikir menjenguk orang sakit nggak usah banyak ngomong. Ini udah nggak bawa apa-apa, bawa jeruk 3 biji. Pertanyaan banyak kan. Udah berapa lama di sini? Berapa biaya? Bukan mau nolong.
memberatkan aja. Sudahlah nggak bisa membantu. Kalau nggak bisa membantu, paling nggak omongan itu meringankan beban keluarga. Gimana menurut Mbak penyakit keluarga kami ini? Kalau kayak gini kayaknya nggak sampai hari Jumat selesai. Apalah mesti bangkitkan semangat. Bu, Pak, Dek, Kakak, Abang, ini kabarnya kata dokter spesialis yang terakhir menjenguk, katanya kalau begini penyakitnya udah divonis ini meninggal. Mereka ngomong begitu? Iya, jangan percaya. Kemarin keluarga kami seperti ini masih hidup, dokternya yang meninggal duluan. Bangkitkan semangat orang. Kalau nggak pandai ngomong, bacakan aja doa untuk kesembuhan saudara kita ini. Minta mohon kepada Allah, bertawassul dengan surat Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah, habis itu doa, baru pulang. Kalaupun mau jujur, pulang di rumah. Pas suami nanya, gimana tadi? Kayaknya udah mau mati itulah. Jangan di depan keluarganya, sedih mereka. Bayangkan kalau kita yang menjadi mereka.